1. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu maupun organisasi. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang berguna untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan dengan melibatkan hal berikut ini. Yang pertama, perencanaan, yaitu sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menganalisis jabatan dan pekerjaan, yaitu menganalisa dan menjelaskan secara rinci tentang masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, perekrutan dan penyeleksian karyawan atau sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan syarat sistem tata cara, prosedur, dan proses yang ditentukan. Yang keempat, memperkenalkan latar belakang perusahaan, budaya organisasi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, dan etika kerja kepada karyawan yang telah lulus seleksi, serta memperkenalkannya kepada karyawan lainnya. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang keenam, penilaian prestasi dan kinerja karyawan untuk melakukan promosi, demosi, transfer, dan pemberhentian atau PHK terhadap karyawan. Ketujuh, perencanaan dan pemberian kompensasi atau upah. Yang kedelapan, memotivasi karyawan, memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan karyawan. Yang kesembilan, menjaga hubungan dan melakukan komunikasi dengan serikat pekerja. 2. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Tujuan perencanaan sumber daya manusia yang pertama, untuk menemukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua, meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal. Yang ketiga, dapat memberikan hasil yang optimal pada perusahaan. 3. Analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis adalah aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen, atau unsur, serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Pekerjaan adalah sekumpulan tugas dan tanggung jawab yang sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Analisis pekerjaan adalah prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Tujuan analisis pekerjaan. Yang pertama, memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang kedua, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Yang ketiga, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Manfaat analisis pekerjaan. Yang pertama, analisis susunan kepegawaian atau informasi pekerjaan. Yang kedua, desain organisasi atau menganalisis elemen, menyusun posisi organisasi. 3.
Redesign pekerjaan untuk meningkatkan metode pekerja, mengurangi kesalahan, eliminasi yang tidak perlu, perbaikan kinerja. 4. Penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan penarikan tenaga kerja secara umum yaitu tujuan penarikan tenaga kerja adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang dituntut suatu pekerjaan. Secara khusus, yaitu yang pertama, agar sesuai dengan program dan strategi perusahaan. Yang kedua, untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan panjang. Yang ketiga, untuk mendukung kebijaksanaan perusahaan. Yang keempat, membantu dalam meningkatkan proses pemilihan tenaga kerja. Yang kelima, mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang baru bekerja. Yang keenam, sebagai upaya dalam mengkoordinasikan. Yang ketujuh, melakukan evaluasi efektif. Yang kedelapan, melakukan kegiatan perusahaan. 5. Seleksi tenaga kerja. Seleksi adalah proses indikasi dan pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang paling cocok atau yang memenuhi syarat untuk suatu jabatan. Tujuan seleksi yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam perselisihan dan presentasi pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan menjalankan diskriminasi. Yang kelima, memperkecil tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. 6. Penempatan dan program orientasi. Penempatan adalah tindakan lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendeklarasikan wewenang kepada orang tersebut. Program orientasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memperkenalkan karyawan baru pada perusahaan, kelompok kerja, lingkungan kerja, dan atasan. Tujuan orientasi yang pertama, menyiapkan mental bagi karyawan baru. Yang kedua, menerangkan peraturan dan ketentuan perusahaan. Yang ketiga, mengenalkan secara singkat lingkungan pekerjaan baru. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menanyakan masalah tentang pekerjaan mereka. Manfaat orientasi. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Yang ketiga, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Yang keempat, karyawan baru menjadi lebih mandiri. Yang kelima, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. 7. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh atau pekerja dengan pengusahanya. Penyebab terjadinya PHK. Yang pertama, selesainya perjanjian kerja waktu tertentu. Yang kedua, pekerja melakukan kesalahan yang berat. Yang ketiga, pekerja melanggar perjanjian kerja, perjanjian kerjasama, atau peraturan perusahaan. Yang keempat, pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya. Yang kelima, PHK massal karena perusahaan rugi atau melakukan efisiensi. Yang keenam, peleburan, penggabungan, perubahan status. Yang ketujuh, pekerja meninggal dunia. Yang kedelapan, pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut.
Yang ke-9, pekerja sakit berkepanjangan. Yang ke-10, pekerja memasuki usia yang pensiun. 8. Pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengembangan tenaga kerja adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan pengembangan tenaga kerja yaitu: yang pertama, memperbaiki kinerja tenaga kerja. Yang kedua, mengembangkan keahlian para tenaga kerja. Yang ketiga, mengorientasikan para tenaga kerja baru terhadap organisasi. Yang keempat, bekerja secara benar dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja sesuai bidang. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan, dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat. Komponen-komponen kompensasi adalah gaji, upah, insentif, dan kompensasi tidak langsung. Jenis kompensasi terbagi 3, yaitu: yang pertama, kompensasi finansial langsung, yaitu bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan lain-lain. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung, yaitu bayaran yang dikeluarkan perusahaan tidak diberikan langsung kepada karyawan. Yang ketiga, kompensasi non-finansial, yaitu bayaran tidak terkait dengan uang seperti pelatihan kecakapan karyawan dan lingkungan kerja yang nyaman. 9. Perencanaan karir, manajemen karir, pengembangan karir. Karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan, dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karir. Manajemen karir adalah proses pengolahan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Pengembangan karir dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja. 10. Motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Motivasi kerja adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama, kompensasi berupa uang. Yang kedua, pengarahan dan pengendalian. Yang ketiga, penetapan pola kerja yang efektif. Yang keempat, kebajikan. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dari pelaksanaan tugas serta segala tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Manfaat prestasi kerja. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Yang ketiga, keputusan. Yang keempat, kebutuhan latihan dan pengembangan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Produktivitas kerja adalah suatu ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas: yang pertama, manusia, yang kedua, modal, yang ketiga, metode atau proses, yang keempat, produksi, yang kelima, lingkungan organisasi, dan yang keenam, lingkungan negara. 11. Kepuasan kerja, stres, dan konflik karyawan. Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Fungsi kepuasan kerja. Yang pertama, untuk meningkatkan disiplin pekerja dalam bekerja. Yang kedua, untuk meningkatkan semangat kerja dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi,
proses berpikir dan kondisi seseorang. Penyebab stres antara lain, yang pertama, beban kerja yang berlebihan, yang kedua, tekanan atau desakan waktu, yang ketiga, iklim politis yang tidak aman, yang keempat, frustasi, yang kelima, konflik antar pribadi dan kelompok, yang keenam, perbedaan di antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan. Konflik kerja adalah perselisihan maupun pertentangan antara dua orang atau kelompok dalam suatu organisasi karena adanya perbedaan komunikasi atau pendapat. Karakteristik umum konflik antara lain: 1. Beberapa pihak merasa berprestasi. Yang kedua, komunikasi salah pengertian. Yang ketiga, bahasa yang sulit dimengerti. Yang keempat, sikap yang terkadang membingungkan. 12. Budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi lainnya. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Pengembangan organisasi merupakan salah satu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana pengembangan organisasi fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui sumber daya manusianya. 13. Pengertian audit sumber daya manusia. Audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok atau lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga atau perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Tujuan dari norma audit adalah: yang pertama, menanamkan pengertian atas peranan dan tanggung jawab Departemen Audit kepada semua level manajemen, badan atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan audit. Yang kedua, menetapkan dasar sebagai pedoman dan pengukuran tugas-tugas audit. Yang ketiga, perbaikan atas pelaksanaan tugas-tugas audit. 14. Pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Pemeliharaan sumber daya manusia di sini dimaksudkan sebagai suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya dalam perusahaan. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia antara lain: yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Dan yang kelima, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis.